Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Akhirnya setelah 2 tahun tidak aktif main game Classic of Board, Hikaru Nakamura kembali ke atas papan di event FIDE Grand Prix 2022 setelah mendapatkan wildcard bersama Daniil Dubov di event ini. Hal ini akan mengembalikan Nakamura ke dalam daftar list FIDE yang sempat terhapus akibat tidak aktif main off-board selama 2 tahun terakhir ini. Terakhir kali, Hikaru Nakamura main game klasik melawan Vasilin Topalov di Grand Prix Hamburg tahun 2019. Dan ini adalah game pertama Hikaru Nakamura setelah vakum selama 2 tahun dan tadi malam bertemu dengan Étienne Bacrot asal Prancis. Langsung kita ke atas papan kawan, lihat bagaimanakah permainan Hikaru Nakamura dalam permainan klasik yang sudah vakum selama 2 tahun. Nakamura pegang hitam, Étienne Bacrot pegang putih, mengawali dengan pion E4, Nakamura pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Ruy Lopez opening, Nakamura memilih variasi pertahanan Berlin. Sama dengan nama kota tempat diadakannya turnamen ini kawan, Berlin, Jerman. Sebuah momen yang bagus, apakah hasilnya positif? Kita lihat saja. Di sini Étienne Bacrot melanjutkan dengan rokade. Selain rokade kawan, langkah yang bisa diambil oleh putih atau paling banyak adalah pion D3. Tapi Étienne Bacrot memilih langkah rokade. Ini mengindikasikan Étienne Bacrot menawarkan permainan endgame yang lebih cepat. Dan diterima oleh Nakamura. Kelanjutannya adalah kuda pukul pion E4 dibalas beteng E1. Ada juga kawan yang bermain dengan variasi pion D4 yang menawarkan permainan endgame yang jauh lebih cepat daripada beteng E1. Biasanya akan jadi seperti ini, kuda akan mundur ke petak D6, gajah pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion D, selanjutnya pion pukul pion mengancam kuda, kuda lompat ke F5, menteri pukul menteri, dipukul balik, dan selanjutnya banyak sekali pilihan putih untuk melangkah, pion H3, beteng D1, kuda C3 merupakan pilihan utama. Tapi kita tidak temui permainan endgame cepat seperti ini. Di posisi seperti ini tadi, Étienne Bacrot tidak memilih pion D4, memilih beteng D1, kuda lompat ke D6, menyerang gajah terang. Di sini kuda pukul pion E5, dibalas dengan langkah gajah E7 oleh Hikaru Nakamura. Kalian jangan ceroboh kawan untuk pukul gajah yang terlihat gratis ini, karena ancamannya cukup serius dari putih. Kuda putih akan pukul kuda C6 open skak dan siap menerkam menteri kalian. Kalaupun menutup di sini percuma saja akan disikat oleh kuda, tetap kalian akan kehilangan menteri. Jadi pada posisi seperti ini Nakamura terlebih dahulu memblokade ancaman discover attack. Selanjutnya rokade. Oleh karena itu Étienne Bacrot menarik mundur gajah ke F1. Di sini kuda lompat ke F5 dibalas dengan kuda kembali ke posnya di peta F3. Pion D5 lanjut Nakamura dihentikan oleh pion D4, Nakamura rokade, selanjutnya kuda C3, dibalas kuda ke H4, menantang pertukaran, diterima oleh Étienne Bacrot, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya kuda ke E2, ingin bermanuver kawan, sekaligus mungkin akan memperbaiki pionnya nanti, menjadikan struktur yang lebih kuat, rantai pion di sayap menteri, kuda siap bermanuver ke peta ini untuk menghadang pergerakan menteri kawan, mungkin memberikan tekanan di peta ini karena sudah ditinggal oleh betengnya tadi. Di sini Nakamura melanjutkan dengan pengembangan gajah F5, memberikan pressure bagi pion. Kuda F4 ternyata tidak lompat ke peta G3 dan di sini menteri bergerak ke D7, mengkoneksikan kedua betengnya untuk segera keluar menantang mungkin di langkah berikutnya. Pion C3 memperbaiki posisi struktur bangunan pionnya kawan dan membuka diagonal peta terang bagi menteri jika ingin keluar ke peta ini nanti. Beteng A ke E8 menantang pertukaran, tantangan ditolak diblokade oleh gajah E3 sekaligus mengembangkan perwira, dan di sini kuda ke D8 oleh Nakamura. Sebuah manuver bagi kuda nanti kawan menantang pertukaran kuda. Di sini kuda mundur ke D3 dan gajah mundur ke E7 untuk mencegat manuver kuda kawan ke peta ini. Dan di sini dibalas langkah menteri B3, memberikan pressure bagi pion-pion ini kawan. Di sini Nakamura membalas dengan pion C6, memperkuat bangunan pionnya, mirip simetrikal dengan bangunan struktur pion putih di sayap menteri. Sekarang gajah F4, dibalas kuda E6 mengancam gajah. Gajah mundur ke G3, menteri mundur ke C8, menghindari ancaman kuda di sini kawan. Di sini kuda tetap lompat ke E5, selanjutnya gajah D8. Persiapan untuk memberikan serangan di sini nanti. Gajah D3 menantang pertukaran, diterima oleh Nakamura, dipukul balik oleh kuda putih.
gajah hitam C7 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan diterima, dipukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya pion A4, lanjut Edin Barcode menghentikan laju pion-pion hitam di petak B5 atau manuver kuda. Selanjutnya adalah pertukaran beteng oleh Nakamura skak, dipukul balik oleh beteng putih. Sekarang beteng E8 kembali menawarkan pertukaran. Ditolak oleh Edin Barcode, tapi Nakamura melanjutkan pertukarannya. Beteng pukul beteng, dipukul balik menggunakan menteri. Menteri ke F5 mengincar kuda. Di backup oleh menteri E3. Selanjutnya pion A5 dibalas pion H3. Membuka ruang kawan agar nanti raja tidak ada masalah di baris belakang seperti ini. Nakamura juga membuka ruang dengan pion H5, mendorong dua petak, mungkin di langkah berikutnya siap didorong lagi untuk mendapatkan penguasaan ruang, dihentikan oleh pion H4, sekarang kuda ke E6. Sekarang kedua pemain sudah mencapai langkah ke-30. Dan pada posisi ini di langkah ke-30, kedua pemain sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis. Coba lihat bangunan struktur pion kedua pemain kawan. Struktur pionnya semua simetris kawan, berada pada petak-petak seperti cermin seperti ini. Semua pada posisi yang sama. Coba lihat, perbedaannya hanya pada posisi menteri dan posisi kuda. Memang engine pun menyatakan posisi mereka semuanya simetris dan seimbang. Jadi kemungkinan dengan langkah-langkah terbaik pun permainan akan berakhir remis. Dan dengan hasil remis ini kawan, sekarang elo rating Nakamura sementara minus 1,3 poin. Sehingga elo ratingnya menjadi 2734,7, yang sebelumnya poinnya 2736 dan menempati posisi ke-19 dunia. Tidak bergeser dari posisi terakhir saat sebelum dia dinonaktifkan atau dihapus dari daftar FIDE. Dan itulah kawan permainan Hikaru Nakamura setelah vakum selama 2 tahun, game pertamanya menghasilkan game remis. Semoga permainan dari Hikaru Nakamura tadi bisa menghibur kalian atau memberikan bahan referensi dalam permainan Ruy Lopez variasi Berlin, yang kebanyakan permainan akan menghasilkan remis dalam permainan endgame yang lebih cepat. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.